Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Laili Hiria, dan dua teman saya yaitu Siska Yuning Tias dan Jazilatul Mohibah akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Bank Syariah. Materi yang pertama yaitu pengertian bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudharib. Materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama yaitu investment rate. Dana yang diinvestasikan akan kembali oleh bank baik dalam bentuk pembiayaan maupun penyaluran dana lain. Yang kedua yaitu total dana investasi. Total dana investasi dapat dihitung dengan menggunakan metode yang pertama yaitu rata-rata minimum saldo bulanan, dan yang kedua yaitu rata-rata total saldo harian. Faktor yang ketiga yaitu tentang jenis dana investasi. Jenis dana investasi dalam bank syariah yaitu dapat berupa tabungan mudharabah dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu nisbah. Nisbah adalah persentase yang telah ditentukan dalam akad kerjasama yang sudah disepakati baik pihak nasabah maupun pihak bank. Yang kelima yaitu metode perhitungan bagi hasil. Metode perhitungan bagi hasil akan berbeda jika menggunakan metode yang berbeda, yaitu yang pertama dengan metode profit atau loss sharing, yang kedua yaitu revenue sharing. Faktor yang keenam yaitu kebijakan akuntansi. Beberapa kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi bagi hasil suatu bank. Salah satunya yaitu penyusutan. Nah, penyusutan akan mempengaruhi pada laba suatu bank. Materi yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil. Yang pertama yaitu pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil. Faktor yang kedua yaitu saldo dana pihak ketiga. Faktor yang ketiga yaitu pembiayaan. Faktor yang keempat yaitu investasi pada surat berharga. Faktor yang kelima yaitu penentuan kapan bagi hasil efektif akan dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan atau akhir bulan. Faktor yang keenam yaitu penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga. Selanjutnya ada materi yang keempat. Jadi materi yang keempat ini adalah perhitungan bagi hasil. Jadi mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu satu profit sharing dan revenue sharing. Nah, profit sharing pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Kemudian revenue sharing pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana atau investasi ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Kemudian materi yang kelima yaitu pengertian margin keuntungan. Jadi margin keuntungan ini secara bahasa merupakan suatu laba yang disesuaikan dengan tingkatan selisih terhadap dana produksi serta harga jual pada pasar. Adapun pendapat lain bahwa margin merupakan suatu keuntungan yang sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Kemudian materi yang keenam ada penetapan nilai margin. Jadi menurut Karim, penetapan margin keuntungan pembiayaan Natural Certainty Contract atau NCC berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran tim Assets Liability Komite Bank Syariah
atau aku bank syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Jadi ada 6 hal yang dipertimbangkan. Yang pertama ada Direct Competitors Market Rate atau DCMR, yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah. Kemudian yang kedua ada Competitors Market Rate atau ICMR, yaitu tingkat suku bunga rata-rata koperasi konvensional. Kemudian yang ketiga ada Expected Competitive Return for Investor. Jadi itu adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Kemudian yang keempat ada acquiring cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Kemudian yang kelima ada overhead cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya memperoleh dana pihak ketiga. Kemudian yang keenam ada value pricing, yaitu suatu kebijakan penetapan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu perhitungan margin. Margin bank syariah merupakan selisih antara tingkat keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tingkat biaya pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Secara umum, bank syariah mengikuti prinsip syariah yang melarang adanya riba. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, mudharabah dan musyarakah dan jual beli ataupun murabahah dalam transaksi keuntungannya. Kemudian margin bank syariah dapat dihitung dengan rumus, yaitu margin sama dengan pendapatan dari pembiayaan dikurangi biaya pendanaan. Selanjutnya ada contoh studi kasusnya. Kasus perhitungan margin. Nanda melakukan pembiayaan di bank syariah untuk pembelian laptop dengan harga 15 juta. Pada saat pembelian, ternyata bank memperoleh diskon dari toko elektronik sebesar Rp400.000. Kemudian margin yang diinginkan bank syariah sebesar 1.500.000 dengan jangka waktu angsuransi selama 3 tahun. Kemudian hitung berapa harga jual laptop dari bank kepada nasabah dan berapa jumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah setiap bulannya kepada bank. Langsung saja ke rumusnya, yaitu harga jual bank sama dengan harga beli bank ditambah margin keuntungan. Kemudian untuk angsuran, yaitu margin jual bank dibagi dengan jangka waktu pembiayaan. Penyelesaian diketahui harga laptop tadi kan 15 juta rupiah. Kemudian dapat diskon dari toko sebesar Rp400.000. Bank menginginkan marginnya yaitu sebesar 1.500.000 dalam jangka waktu 3 tahun yaitu atau 36 bulan. Kemudian jawab, jadi kita harus mengetahui dulu harga beli bank, soalnya tadi kan ada diskonnya. Harga aslinya kan 15 juta rupiah, jadi dikurangi Rp400.000, hasilnya Rp14.600.000. Kemudian selanjutnya rumusnya harga jual bank sama dengan harga beli bank ditambah margin keuntungan. Jadi langsung saja harga beli bank tadi kan sudah dikurangi dengan diskon. Itu hasilnya Rp14.600.000 ditambah margin keuntungan bank Rp1.500.000. Hasilnya yaitu Rp16 juta. Kemudian Rp16.100.000. Kemudian angsurannya yaitu margin jual bank dibagi dengan jangka waktu pembayaran. Kemudian angsurannya itu tadi hasilnya 16.100 juta rupiah dibagi 3 tahun tadi kan 36 bulan, jadi langsung dibagi 36. Hasilnya yaitu Rp447.222.000 per bulan. Jadi si Nanda mengangsur setiap bulannya dengan total harga Rp447.222.000. Selanjutnya yaitu ada konsep margin dalam murabahah. Yang pertama ada penetapan harga beli. Jadi bank syariah itu membeli barang atau aset dengan harga tertentu dari pasar ataupun supplier. Kemudian yang kedua ada penetapan harga jual. Jadi bank syariah menjual barang atau aset tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Harga jual ini mencakup harga beli barang, biaya operasional, dan keuntungan yang diinginkan oleh bank atau margin.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penentuan margin. Margin ditentukan oleh bank syariah dan harus mencerminkan keuntungan yang wajar bagi bank tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Margin ini dapat berbeda-beda tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah serta nilai pasar barang atau aset yang akan dibeli nanti. Selanjutnya yang keempat ada transparansi. Jadi margin harus dijelaskan secara transparansi ataupun terbuka kepada nasabah. Nah, kenapa? Agar nasabah itu mengetahui besaran margin yang dikenakan oleh bank atau barang atau aset yang akan dibelinya nanti. Kemudian yang kelima ada keadilan. Jadi margin yang dikenakan harus adil dan wajar. Keuntungan bank harus seimbang dengan resiko yang terlibat dalam transaksi tersebut, dan nasabah harus merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang layak untuk uang yang mereka bayarkan.